Dewan Masjid Indonesia, kepada Bapak yang dan sekaligus pengarahan kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Majelis Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid ini untuk panitia, para peserta musyawarah pada siang ini, dan juga beberapa direktuan di sini, hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita hadir dalam musyawarah ini. Musyawarah artinya ialah duduk bersama untuk membicarakan hal-hal yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila kita berbicara tentang dakwah, apabila kita berbicara tentang majelis taklim yang selalu tentu mengutamakan dakwah, dewasa ini dakwah di Indonesia telah alhamdulillah luar biasa, dan kita semua juga bersyukur bahwa bangsa kita ini yang 89% umat Islam telah tentu berlangsung berjalan dengan damai, dengan penuh hikmat, berbeda dengan negara-negara yang penduduk Islam lainnya seperti di Timur Tengah, di Libya, di Afghanistan, di Syria, di Yaman. Kita merasa prihatin bahwa mereka semua itu tidak bisa hidup dengan tentram dibanding kita semua di sini. Karena itulah tanda syukur itu kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya dan berusaha lebih baik lagi. Tema musyawarah ini tentu ingin suatu masa keemasan Islam. Masa keemasan itu berarti kejayaan, kemajuan, dan kesejahteraan. Tentu itu harapan kita semua. Kesejahteraan yang dipenuhi dengan masyarakat yang makmur, yang adil. Baldatun thayyibah wa ghafur. Tentu itulah yang kita cita-citakan. Suatu kemajuan. Kemajuan itu tentu harus dibarengi dengan dua hal: ketakwaan kita, juga tentu dibarengi dengan kemajuan kehidupan kita. Ketakwaan selalu dengan dakwah, karena itu ada dua macam dakwah: dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dakwah bil lisan sudah luar biasa. Tidak ada negara yang dakwanya sehebat kita di Indonesia. Tiap pagi ibu-ibu bisa lihat Mama Dede, bisa lihat Maulana, terus dan bisa lihat Solmed. Luar biasa, jutaan orang. Kalau ibu-ibu dan para ustaz berdakwah di masjid, kalau subuh mungkin dihadiri oleh 100-200 jamaah. Sehebat-hebatnya mungkin 1000. Tapi dewasa ini sambil minum kopi habis subuh bisa mendengarkan Mama Dede, bisa mendengarkan sore, bisa mendengarkan macam keke usah-usahnya. Kalau tidak ada ibu-ibu siang-siang buka YouTube, lihat Ustaz Somad, lihat Dasaat sambil ketawa-tawa, dan lain-lain, penuh dengan dakwah. Jadi dakwah bil lisan itu sudah berubah dari dakwah yang panggil undang ke masjid, tapi dakwah di rumah pun kita bisa dengar. Belum lagi radio yang begitu macam-macam dakwanya. Jadi dakwah bil lisan. Dan itulah maka dakwah bil lisan dibarengi dengan dakwah bil hal. Karena yang bisa menjadikan kita sejahtera, makmur, masa keemasan hanyalah dengan gabungan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kalau hanya
dakwah terus, buku terus, terima Isra Mira, Maulid terus menerus baik. Tapi itu saja berulang-ulang. Tahun lalu itu juga dibicarakan, lagi tahun ini habis di bawah. Tapi dakwah bil hal itu akan mempunyai manfaat yang sama dengan platform Islam. Karena seperti katakan tadi bahwa kalau kita bicara sejarah Islam, kemajuan Islam, sejarah Islam, sejarah Rasulullah yang pertama mendukungnya ialah perempuan Siti Khadijah yang mendukungnya baik secara moral maupun secara material. Jadi yang mendukungnya secara moral tanpa material daripada istri Siti Khadijah, saya kira Islam sendiri. Jadi Islam didukung oleh pedagang wanita. Itu bagaimana bisa berkembang seperti itu. Karena itulah maka Islam itu hanya mendapat kemasannya apabila kita penuh ketakwaan, penuh keimanan, tetapi secara material juga didukung untuk mencapai cita-cita itu. Tapi secara material pun harus ada dukungannya, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan bekerja dan sebagainya. Karena itulah maka kita sendiri dalam dakwah itu, dakwah hal pertemuan bukan didorong bagaimana menguasai ilmu, bagaimana menguasai keterampilan, bagaimana mempunyai skill, dan kemudian juga bagaimana semangat bekerja. Bekerja itu boleh jadi pedagang, boleh jadi membuat sesuatu, bisa jadi industri, boleh pekerjaan rumah, boleh jadi profesional, boleh menjual jasa, boleh menjual kayak. Saya selalu senang bahwa setiap pertemuan majelis salib selalu ada perdagangan, baik baju ataupun lainnya, makanan. Itu semua bagian daripada cara kita mencapai kemasan. Karena kemasan tidak pernah dicapai dengan pidato, tidak pernah. Sekiranya kita ini bisa mencapai kemasan sejahtera dengan pidato, maka negara yang paling makmur Indonesia. Dan penuh dengan pidato, penuh dengan dakwah, penuh dengan tablik. Tapi kalau ada 100, selalu saya katakan kalau ada 100, ada 10 orang kaya, berintinya ada 1 umat. Tapi kalau ada 10 orang miskin, 90%. Jadi masa kemasan itu berarti kesejahteraan dengan iman. Karena itulah maka harapan majelis makmunah ini, taman ini, konferensi ini, yang kedua itu membicarakan langkah dakwah bil hal, langkah-langkah dakwah bagaimana memajukan kesejahteraan, langkah-langkah bagaimana mendorong orang lebih berfungsi, bagaimana anak-anak muda, perempuan, laki-laki, anak-anak kita, keluarga kita itu mendorong untuk upaya perdagangan, upaya produksi, upaya jasa dan lainnya. Sehingga karena itulah seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua bahwa Dewan Masjid mempunyai visi memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Artinya di masjid kita beribadah, tapi sambil beribadah kita berbicara, kita melaksanakan, melatih orang-orang untuk makmur, untuk berpenghasilan yang halal, yang diridhoi. Karena itulah maka dalam pertemuan kali ini, kan sekali lagi saya katakan, apabila kita selalu contoh Rasulullah, maka kehidupan Rasulullah ditopang pertama kali oleh dia berdagang dan juga ditopang oleh istri yang berdagang. Dan itulah maka kalau ingin mencontoh itu maka contohlah. Selalu saya katakan Rasulullah Muhammad ya Rasulullah pada umur 40 tahun dan berpulang ke rahmatullah pada umur 62 tahun. Jadi berarti dia Rasul 22 tahun. Tapi sejak umur 13 tahun sampai 40 dia berdagang dengan umpamanya Abu Talib dan juga Khadijah. Berarti 20 tahun, 7 tahun berdagang, 20 tahun jadi Rasul. Lebih lama jadi pedagang daripada Rasul. Jadi kalau ingin kita mengikuti
kehidupan atau tauladan Rasulullah, ikutlah seperti itu juga. Tentu banyak pilihan, karena itulah pelatihan-pelatihan, dorongan semangat, sinergi, bantuan modal, tentulah yang juga dibicarakan dalam. Karena itulah yang saya katakan, bagaimana kita menyeimbangkan dakwah bil lisan dengan dakwah bil hal. Kalau dakwah bil lisan sudah luar biasa, tidak ada dulu sehebat ini. Dan itulah kehidupan Islam, alhamdulillah luar biasa. Di mana-mana masjid, di mana pun ada masjid, di mana pun ada ataan, di mana pun ada pertemuan, di mana pun ada pengajian luar biasa. Tapi kita harus membarengi itu semacam kegemasan dengan ilmu pengetahuan, perindustrian, perdagangan, dengan kehidupan berjiwa untuk masyarakat. Itulah harapan saya kepada orang-orang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena musyawarah bukan hanya kumpul-kumpul, seperti katakan ibu tadi sambil pakai seragam, tapi menseragamkan cita-cita, menseragamkan niat, menseragamkan kerja nyata untuk mencapai kemasan. Tidak ada sama kemasan datang dari langit. Rahmat datang dari langit. Orang yang berusaha, hanya itu yang rahmat tidak bisa dengan hanya kita bertablik, rahmat yang dan itulah menjadi contoh Rasulullah, menjadi contoh Khadijah, dan contoh para pemuda dan contoh pada zaman masa Islam pada beberapa tahun lalu, dan masa ilmu pengetahuan, sampai perdagangan, sampai pengetahuan dan itulah harapan saya dalam bulan ini. Dan itulah saya mengucapkan terima kasih, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya membuka musyawarah nasional kedua dari Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Masjid Indonesia pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.